Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kami tentang pengujian perangkat lunak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kelompok saya. Next. Yang pertama ada Latifah, yang kedua ada Hendrik Suprayetno, yang ketiga ada M. Fahrul Rizky, yang keempat ada Yulia Dwi Cayanti, dan yang terakhir ada Yusela Deiska R. Adapun outline dari presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian white box dan black box, yang kedua teknik pengujian white box dan black box, yang ketiga kelebihan white box dan black box, yang keempat kekurangan white box dan black box, dan yang terakhir contoh pengujian dari white box serta black box. Next. Adapun pengertian dari white box texting adalah salah satu pengujian aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat. Ada yang salah atau tidak. Kalau modul yang telah dan sudah dihasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan di-compile ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut hingga mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Next. Nah, ini teknik pengujiannya dari white box. Yang pertama, menggambarkan kode program ke dalam graph yaitu Node dan Edge. Yang kedua, mengukur kompleksitas kode program dan pendefinisian alur yang dieksekusi. Yang ketiga, mendeteksi penyalahgunaan data dalam program. Dan yang keempat, pengukuran yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Adapun kelebihan white box yaitu kesalahan logika. Digunakan pada sintaks if dan pengulangan, di mana white box texting akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Yang kedua, ketidaksesuaian asumsi. Menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Dan terakhir adalah kesalahan ketik. Mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada mengenai kekurangan dari white box texting. Yang pertama adalah pada perangkat lunak yang jenisnya besar, metode white box ini dianggap boros karena melibatkan banyak sumber daya untuk melakukannya. Terus yang kedua, program yang kecil bisa menghasilkan banyak sekali jalur logika. Terus yang ketiga, setiap jalur harus diuji secara manual untuk dibuktikan kebenarannya. Lalu yang keempat, manual, maksudnya adalah menulis, mengeksekusi, dan memverifikasi hasil. Yang terakhir, satu jalur logika sama dengan satu kegiatan manual. Oke, lanjut. Contoh pengujian dari white box. Eh, Anggapannya ada sebuah Fast and Chip adalah sebuah toko yang khusus menjual barang elektronik mulai dari komputer, LCD, GPS, laptop, dan aksesoris lainnya. Fast and Chip juga menyediakan toko atau website secara online. Di dalam websitenya ini terdapat beberapa kategori di mana di setiap topik diberikan penjelasan secara rinci baik spesifikasi, kelebihan, dan kelemahan terhadap produk yang dikehendaki sehingga menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli produk tersebut. Toko Fast and Chip telah menggunakan sistem web aplikasi penjualan online di mana produk di sana sudah bisa dibeli secara online. Sistem di sini harus bisa menampilkan informasi penjualan komputer pada toko-toko Fast and Chip secara online yang mempunyai beberapa cabang di Indonesia. Lanjut. Oke, jadi ini contoh pengujiannya seperti kalimat-kalimat di atas. Pertama, kita menguji dulu form registrasi anggota. Oke, ini flowchart-nya dimulai dari memasukkan data user, termasuk email dan password. Terus ada jika data valid, maka akan masuk ke login otomatis. Jika kurang valid atau tidak valid,
kembali memasukkan data user tadi. Oke, lanjut. Ini yang kedua, kita menguji form tambah komentar. Jadi awalnya harus login dulu, terus kita lihat dari flowchart ya. Terus selanjutnya kita ke menu utama, kemudian ada memvalidasi data. Jika datanya salah, maka kembali ke login. Jika datanya sudah tervalidasi, maka akan timbul pilihan opsi komentar. Jika telah memilih opsi komentar, selanjutnya menambahkan komentar, terus kembali ke menu utama. Jika ingin melihat lagi itu, dia akan kembali ke menu utama lagi. Terus jika sudah, maka dari flowchartnya sudah selesai. Jadi terdapat error pada proses kembali ke menu utama. Seharusnya sistem melakukan pengulangan ke menu utama. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh pengujian whitebox yang ketiga, yaitu terdapat fitur komentar yang di dalamnya terdapat tombol close windows yang memberikan komentar tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang diperkirakan link yang terdapat pada tulisan close windows sama dengan link pada posting komentar sehingga halaman tidak berpindah. Selanjutnya yaitu terdapat contoh pengujian whitebox yang salah pada flowchart shopping cart, yaitu flowchart memulai, lalu memasukkan jumlah item produk, lalu ke jumlah stok barang, dan ditampilkan pesan stok. Yang dimana kesalahannya terdapat pada proses validasi pembacaan stok pada database. Seharusnya sistem melakukan pengecekan stok ke database, lalu dihitung, lalu N. Selanjutnya yaitu contoh pengujian whitebox pada jumlah validasi stok produk pada shopping cart, yaitu tidak terdapat validasi jumlah stok produk terhadap database sehingga bisa memasukkan angka jumlah produk yang sangat besar. Selanjutnya, yaitu contoh pengujian whitebox. Di sini ada maintenance yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pembersihan, pengawasan, dan pengecekan komentar yang masuk selama proses update produk. Yang kedua, pengecekan kebenaran dan kecocokan database sistem terhadap produk yang ditampilkan. Yang ketiga, perbaikan tampilan sistem web agar lebih mudah diakses. Yang keempat, pengecekan terhadap domain yang digunakan. Yang kelima, pengecekan keamanan program atau pembelian secara curang atau order dari negara tertentu yang ilegal yang digunakan sistem seiring perkembangan zaman. Selanjutnya, pengecekan terhadap pihak penerima pembayaran online. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas layanan searching atau pencarian. Terlalu sering maintenance juga tidak baik karena berdampak buruk terhadap kenyamanan pelanggan. Lalu, contoh pengujian whitebox untuk fitur-fitur yang bisa ditambahkan. Forum bertopik sehingga terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam hal menentukan pilihan dalam membeli produk yang sedang dibahas dalam forum tersebut. Terdapat fasilitas diskon untuk member dengan ketentuan sedemikian rupa sehingga bisa memperbanyak pelanggan.
Selanjutnya, fitur pengganti bahasa, sehingga pelanggan dari dalam negeri dan luar negeri bisa juga menggunakan web tersebut. Lalu fitur cek dokumen bagi pelanggan yang ingin mencetak informasi tentang produk ataupun di forum atau jika sudah ada. Dan sistem agar bisa diakses lewat mobile. Terakhir, penambahan fitur Facebook, Twitter, blog, dan sebagainya untuk dapat lebih memudahkan dalam hal promosi. Selanjutnya ada pengertian dari black box testing. Merupakan salah satu pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya atau interface. Fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya, atau hanya mengetahui input dan output. Lalu, teknik pengujian. Di sini ada beberapa teknik pengujiannya. Yang pertama adalah decision table, adalah cara yang tepat, belum kompak, untuk model logika rumit seperti diagram alur dan jika dan else, dan switch laporan kasus. Kondisi mengaitkan dengan tindakan untuk melakukan, tetapi dalam banyak kasus melakukannya dengan cara yang lebih elegan. Lalu, yang kedua ada LPERS testing atau pairwise testing, adalah metode pengujian perangkat lunak kombinatorial bahwa untuk setiap pasangan parameter masukkan ke sistem atau biasanya sebuah algoritma perangkat lunak. Tes semua kombinasi yang mungkin discrete parameter tersebut. Dan yang ketiga ada steps transition table, adalah sebuah tabel kebenaran di mana beberapa input adalah kondisi saat ini dan output termasuk negara berikutnya, bersama dengan keluaran lain. Lalu ada equivalence partitioning, adalah pengujian perangkat lunak teknik yang membagi data masukan dari unit perangkat lunak menjadi beberapa partisi data dari mana test case dapat diturunkan. Dan yang terakhir ada boundary value analysis, adalah teknik pengujian perangkat lunak di mana tes dirancang untuk mencakup perwakilan dari nilai-nilai batas. Nilai dapat berupa rentang masukan atau keluaran dari komponen perangkat lunak. Lalu, ada kelebihan dari black box testing. Yang pertama adalah spesifikasi program dapat ditentukan di awal. Yang kedua, dapat digunakan untuk menilai konsistensi program. Yang ketiga, ada testing dilakukan berdasarkan spesifikasi. Dan yang terakhir adalah tidak perlu melihat kode program secara detail. Selanjutnya, kekurangan black box testing. Bila spesifikasi program yang dibuat kurang jelas dan ringkas, maka akan sulit membuat dokumentasi setepat mungkin. Next. Contoh pengujian black box. Sistem monitoring inventory control pada asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Pengujian dengan metode black box testing dilakukan dengan cara memberikan sejumlah input pada program. Input tersebut kemudian diproses sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya untuk melihat apakah program aplikasi dapat menghasilkan output yang sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai pula dengan fungsi dasar dari program tersebut. Apabila input yang diberikan proses dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, maka program yang dibuat sudah benar. Tetapi apabila output yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, maka masih terdapat kesalahan pada program tersebut dan selanjutnya dilakukan penelusuran perbaikan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Next.
Tabel pengujian black box sistem monitoring inventory control pada asuransi jiwa bersama JP Bumi Putra untuk fungsi menu login admin. Skenario yang pertama, mengosongkan username dan password lalu langsung klik tombol login. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan, "Maaf, Anda belum memasukkan username dan password." Hasil pengujiannya terbukti valid. Kemudian, skenario kedua, hanya mengisi username dan mengosongkan password lalu langsung klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan, "Maaf, Anda belum memasukkan password." Dan hasil pengujiannya valid. Yang ketiga, hanya mengisi password dan mengosongkan username, lalu langsung klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan, "Maaf, Anda belum memasukkan username." Hasil pengujiannya valid juga. Next. Yang keempat, menghasilkan dengan salah satu data benar dan data salah lalu klik login. Yang diharapkan sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan login, username atau password salah. Dan hasil pengujiannya valid. Skenario yang terakhir, menghasilkan username dan password dengan benar lalu klik login. Yang diharapkan sistem menerima akses login dan menampilkan pesan, "Selamat datang." Kemudian akan masuk ke menu home. Hasil pengujiannya valid. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil diskusi tentang pengujian perangkat lunak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.